lagi bersama saya Julianto dan teman saya Jendra Kosasi. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol, membahas tentang pandemi, tentang cara mengusir kebosanan saat pandemi, ya. Jadi sebelumnya Mas Jendra ini berkegiatan apa ya? Boleh tahu? Ya untuk saat ini malah melintang ini apa? Mengevaluasi kegiatan pasca PPKM darurat saja. Hasilnya apa aja yang didapat dari PPKM? Oh, sebelum bahas PPKM ini, kan di COVID pandemi ini kan dulu ada PSBB, kita nggak boleh nongkrong, nggak boleh ini itu ya kan. Otomatis kan semua kita kan bosan kan ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan, meskipun saya bisa ya, nggak bisa liburan. Pasti kan bosan. Cara mengusir kebosanan itu bagaimana? Tips dari Mas Kosasi. Ya mungkin kita dalam sebelum PPKM di PSBB, namanya sekarang kan PPKM level 1 sampai 4 ya, diganti. Kalau di normal kan pasti kegiatan itu kan tidak ada yang dibatasi, pasti normal lah, maksudnya bebas, kegiatan apa saja kan semaunya sendiri. Semenjak ada PSBB atau PPKM memang merasakan sendiri saya kalau apa aturan-aturan itu memang ada kayak ini semacam perbedaan. Perbedaannya apa ya? Ya mungkin kalau untuk kegiatan di luar mungkin yang biasanya sampai jam berapa? Sampai pagi lah. Ya harus bebas pokoknya sampai jam 10. Itu dibatasi sampai jam 8. Jadi kan apa ya? Ibaratnya karena uang itu kurang tuwuk ngono. Gak tuwuk lah, gak tuwuk. Ya gak suwe. Ya. Terus apa? Mungkin yang dulunya nggak pakai masker, sekarang pakai masker selalu kan kalau keluar. Kalau normal dulu kan nggak pakai kalau. Tapi kalau saya sih tetap pakai kan, jangan pakai masker. Ya debu ya. Debu jalanan. Tapi kalau sekarang ya mungkin menurut saya ya bukan berarti saya setuju atau nggak setuju ya. Pakai masker kemana-mana tuh saya sudah kebiasaan sih. Jadi kalau saya misalkan keluar kemana gitu, nggak pakai masker tuh kayak aneh gitu loh, kayak ada yang gimana gitu. Mas Jendra sendiri gimana ngerasainnya kalau sekarang pakai masker sama nggak pakai masker, ada perbedaan nggak kalau sekarang ini ya? Dulu perbedaan itu ada kalau kita terbiasa. Jadi dalam hal terbiasa begini. Dulu kan memang maksud saya gini Mas, kalau sekarang masnya keluar kan nggak pakai masker tuh kayak gimana rasanya? Kalau dulu kan biasa aja kan. Kalau sekarang gimana? Pakai masker? Ya kalau sekarang nggak pakai masker, kalau misalnya mau ke minimarket misalkan gitu, gimana perasaannya gitu? Kalau nggak pakai masker kan di musim pandemi ini, ya ini apa? Sebenarnya biasa saja, cuman kan saya nuruti aturan. Kalau saya sih ya itu ya biasa aja kan. Kalau selama 1,5 tahun ini kan pakai masker, keluar pakai masker. Kalau tuh nggak pakai masker itu bukan karena apa-apanya, takut dimarahin orang kalau saya nggak pakai masker. Itu sih. Makanya kan prokes. Kembali lagi prokes. Iya. Yang lain teriak. Apa namanya sekarang kan PPKM darurat nih ya. Dan sekarang katanya ada level 1 sampai 4. Apa namanya untuk Mas Jendra sendiri setuju nggak ada PPKM seperti ini? Saya dulu ya. Iya. Kalau saya ya jujur untuk PSBB yang dulu itu mungkin setuju. Karena dibatasi jam malam. Tapi kalau PPKM sekarang itu kan semuanya dilarang, jalan ditutup, orang jualan hanya sampai jam 8. Kan ya kasihan sama orang-orang yang jualan sate, nasi goreng kan mereka bukannya malam. Kalau saya sih, kalau dari saya ya nggak setuju kalau semuanya dilarang lah. Boleh PPKM cuman misalkan untuk pedagang-pedagang sate, terus nasi goreng itu ya sampai jam berapa buka dan nggak makan di situ. Jangan mentah apa namanya, kan ada tuh beberapa itu yang baru buka terus disuruh pulang gitu kan. Meskipun memang ada take away, cuman kan nggak semuanya gituin. Memang aturannya take away. Mungkin kan, kalau orang yang nyuruh
bubarin itu nggak tahu aturan berarti. Tapi kan ya ada beberapa yang dibubarkan nggak, meskipun orang itu jualan nasi goreng atau sate kan kebanyakan tahu kan sudah take away, cuman tetap disuruh pulang gitu. Kalau Mas Jendra sendiri setuju nggak? Kalau saya tentang kalau saya PPKM ya dengan adanya aturan dilarang semuanya ya, kalau saya ya nggak begitu setuju karena ya tadi itu kasihan orang-orang yang jualan. Apa? Kasihan? Orang-orang yang jualan. Oh iya. Pedagang-pedagang itu kasihan juga. Kalau Pekerja mall. kalau tujuannya baik ya Bener baik, kenapa? cuman kan kasihan juga yang nggak punya uang. Ya pasti pemerintah punya inisiatif sendiri lah. Oh, gitu. Adanya bansos, Bansos. adanya BLT, ya kayak gitu. Kalau Pasti BLT, punya, kalau BLT mungkin dia saya punya kebijakan. setuju. Ya. Kalau bansos kan itu makanan kan, Bantuan sosial. ya kayak mungkin sembako. Oke, nggak lapar kita. Tapi kalau yang orangnya itu misalnya kontrak gimana kan pasti harus bayar juga, harus bayar kontrak juga. Sedangkan mereka nggak jualan, nggak buka toko. Ya mungkin untuk pemerintah daerah sendiri ya harus ini apa? Ngasih kayak apa ya? Kayak subsidi. Nah itu maksud saya. Subsidi seperti listrik, bayar kontrakan, berapa? Kontrak toko. Ya kayak bayar listrik itu PDAM. Oh, token. Token. Untuk pertanyaan lainnya, ini kan sekarang PPKM diperpanjang, Iya. diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. Sebenarnya untuk memperpanjangan ini setuju nggak? Karena gimana? Setuju nggak PPKM diperpanjang? PPKM berpanjang ini mungkin ada kelebihan sama kekurangan. Kalau kekurangannya mungkin rakyat ini menjadi apa ya, banyak kekurangan. Contohnya ya untuk pelaku usaha yang menengah ke bawah itu kan mungkin bisa sambat lah. Penghasilannya kan ya nggak selalu stabil. Tapi untuk kelebihannya ya mungkin jumlah kasus itu akan menurun. Kelebihannya adanya PPKM. Ya, kalau diperpanjang ini mungkin ya tadi kalau kasusnya menurun bisa di stop. Jadi gini ya, saya bukan yang kayak tadi saya bilang nggak setuju atau apa, saya bukan bermaksud buat kayak ngejudge atau menyalahkan mereka. Saya tahu mungkin pemerintah tuh bingung ya karena kasus tiba-tiba melonjak kan. Yang sebelumnya kan sudah agak melandai normal, sekarang melonjak pasti bingung ya, pasti ya wajar kan untuk membuat itu. Tapi kan ya juga harus ada solusi lah istilahnya. Membuat kebijakan juga harus ada solusinya, entah itu istilahnya kompensasi lah buat para pedagang untuk menutupi kerugian mereka gitu. Ya nggak menyalahkan pemerintah juga, karena mungkin ya sudah pusing lah, kayak bingung harus gimana lagi gitu kan untuk memutus mata rantai COVID ini gitu. Untuk selanjutnya ini mungkin di luar pandemi Mas. Untuk masalah Di luar apa? Di luar pandemi, di luar COVID. Ini Mas, untuk orang yang sudah berusaha mencari pacar, sudah like sana sini, follow sana sini, DM sana sini, tapi tetap belum dapat pasangan tuh kenapa dan bagaimana caranya Mas? Ya mungkin si cewek nggak mau sama kita. Semuanya, hampir semuanya. Oh, iya. Ya mungkin belum cocok aja. Cocok. Iya. Mungkin apa dari segi karakter atau apa yang harus cara bicara atau apa, ini mungkin Yang pertama buat teman-teman bisa menjadi bisa menjadi kayak referensi bagaimana cara mencari pasangan yang baik, bisa dikasih tips-tipsnya buat Mas Jendra. Mas Jendra kan ini sudah maksudnya pasangan baik untuk cowok atau cewek? dua-duanya bisa. Kan Mas Jendra kan sudah punya pasangan yang serasi kan di sana. Untuk tipsnya berbagi teman-teman jurus mania ini bagaimana? Jurus mania yang ada Biasa aja, nggak usah biasa aja. Untuk rekan-rekan jurus mania, mungkin untuk mencari pasangan yang baik, yang pertama Sahabat Jul TV buat sahabat Jul TV yang saya cintai. Mungkin teman-teman yang ingin mencari cowok atau cewek yang baik, ya kita sarankan ya pertama kali yang kita lakukan itu ya apa namanya ini apa wataknya kah atau enggak, bukan apa
chatnya harus sopan pertama kali. Sopan pasti Untuk ya. pertama kali kenalan. Yang jelas harus bahasa Indonesia ya. Iya. Langsung bahasa. Harus sopan yang pertama. Yang kedua kita tuh tidak boleh harus masuk ke dalam ini jadwal DE misalnya ya privasi ya privasi lagi apa yang tidak boleh ya harus ada momen-momen dimana kita harus saling jaga jarak untuk pertama kali Terutama dua VCS. ya Itu ya. gitu aja. Terus gini Mas. Kan kita sudah misalkan sudah tutur kata baik, terus sudah istilahnya jebakan kita sudah keluar sama cewek tersebut, tiba-tiba cewek tersebut hilang, itu kenapa ya? Dan apa salah dan kita harus ngapain? Di chat itu sudah intens ya, sudah intens, chatan dan kita sudah keluar ya. Besoknya beberapa hari dia hilang, itu gimana untuk menghadapi seperti itu? Tipsnya apakah kita harus mencari lagi atau kita harus introspeksi diri? Berlaku buat cewek dan cowok. Jawaban Hilang Memaksa di ya? ghosting toh ibaratnya. ya seperti itulah. Bingung kan? Tarik ulur Ya, mungkin hatiku apa ya? ingat. Soalnya saya nggak pernah di ghosting. Oh, nggak pernah di ghosting ya? Saya yang malah ghosting. Oh, gitu. Ih, Jadi kalau apa namanya pertanyaan ngono ya mungkin tak jawab. Ya kita cari lagi mas. Cari lagi. Iya. Apa itu? Karena kan kita belum pacaran ya, belum Iya. pacaran juga kan harus cari lagi. Cari lagi. Cari yang macam. Untuk ini kan apa namanya? Ada beberapa ini saya baca di TL ya, di Twitter, di Instagram, bukan saya yang bilang loh ya. Iya. Ada beberapa story yang mengatakan sorry. sing soge bengok prokes, sing marat bengok mangan. Gimana tanggapannya? Nah itulah bentuk ketimpangan sosial. Masalahnya. Jadi ketimpangan sosial di masyarakat memang ada, cuman kitanya menanggapinya seperti apa. Akan bisa. Jadi di sisi lain ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi Ya normal. sebenarnya normal. Yang mungkin yang mereka yang teriak prokes ya benar karena situasi seperti ini. Yang teriak makan kan karena mereka ya juga butuh makan. Kalau mereka kelaparan kan juga sakit. Ini buku ini. Benar mereka sudah prokes, sudah apa, kalau perut mereka lapar kan juga sakit, gitu kan? Ya. Buku ini. Sudah, jawabannya itu. Dan Ini pertanyaan terakhir ya Mas ya, buat Mas Jendra Kosasih. Tanggapan Mas Jendra buat orang-orang yang nggak percaya COVID, apa tanggapannya? COVID itu sebenarnya sarung sinawang mas. Bagi Apa? orang yang sarung sinawang. Apa itu? Bisa jelaskan? Sarung sinawang itu ya ono ya enggak. Ya Oh, ono, ya saya enggak. apa kayak ambigu? Ambigu. Jadi kita nggak boleh nggak boleh percaya ya nggak boleh nggak percaya. Nggak boleh percaya nggak boleh percaya. Sama kayak di pantai-pantai itu terkenal Nyiro Kidul loh. Nah, orang situ sendiri kan masih percaya ada Nyiro Kidul, apalagi orang yang awam kayak awak dhewe kan. Loh, emang ono tak lah. Contohnya nggak ngono sih. Covid itu nggak boleh saling nggak percaya menjatuhkan. Sama sinawang, terserah keyakinan mas. Ya intinya tuh di luar percaya nggak percaya saling menghargai. Menghargai. Yang misalkan yang percaya ya saling menghargai, yang percaya juga yang paling penting yang nggak percaya juga menghargai yang percaya dengan cara ya tadi tuh memakai masker kemana-mana, meskipun kalau misalnya nggak percaya loh ya tetap memakai masker, terus menjaga jarak atau apapun itu 5M itu kan intinya, meskipun nggak percaya jangan egois gitu kan. Jangan egois yang penting. Nah ini kan saya mau tanya ya, ini kan banyak efek pandemi ya, banyak wisata yang tutup. Baik. Kayak wisata alam apa tutup. Banyak hotel, tempat-tempat mall-mall atau retail-retail yang gulung tikar tutup juga, bangkrut lah istilahnya. Itu gimana mas? Karena saya sendiri punya temen punya usaha kayak kolam pancing gitu, itu tutup. Kenapa? Nggak ada yang datang, nggak ada yang berkunjung, akhirnya nggak ada pemasukan tapi pengeluaran tetap ada. Nggak ada pemasukan tapi untuk bayar ini itu juga ada, jadi kan bangkrut kan. Itu gimana tanggapannya mas? Ya memang faktanya begitu mas, banyak hotel pertumbangan, terus retail itu banyak yang apa namanya
merugi lah, merugi terus wisata itu ditutup. Jadi sebenarnya wisata sama hotel itu kan saling bekerja sama. Jadi orang kalau berwisata itu pasti nginepnya pasti di hotel, di tempat-tempat penginapan. Memang dengan adanya PPKM darurat ini kan ada pembatasan ini kan, kayak penyekatan, terus orang mau wisata itu ya jadi nggak mau wisata lagi ke tempatnya, jadi lebih ke Lumajang. Jadi makanya kalau Lumajang lebih ke Lumajang. Jadi makanya itu ketika orang yang tidak berwisata, maka hotel itu tidak ada pemasukan. Sama, wisata juga yang tidak ada pemasukan. Mungkin wisatanya orang-orang itu sendiri. Maksudnya orang-orang itu sendiri masuknya di dalam kota. Nah, dalam kota ngapain ke hotel? Iya. Ibaratnya kan juga. Nang omah, kan mulai ngono kan. Ya, jadi itu hanya kurang pemasukan, banyak pengeluaran. Jadi kan hotel sendiri kan ada pegawainya. Iya. Nah, itu juga mereka nggak ada pemasukan dan mereka juga harus membayar biaya sewa, belum lagi membayar biaya pegawai-pegawainya. Otomatis kan ya banyak yang uang yang keluar kan, otomatis bangkrut. Ya bisa saja seperti itu ya kan ya. Ya. Jadi ya kasihan juga. Gimana ya? Kompensasinya gimana? Ya, Tips mungkin istilahnya tips atau apalah untuk biar bisa membangkitkan, menggairahkan. Ya mungkin dari segi pemerintah pusatnya sendiri itu harus ngasih Subsidi bansos khusus untuk pelaku wisata hotel. Jadi mungkin memang dengan adanya sumbangan itu memang ada sumbangan khusus untuk pegawai untuk ini, cuman ya nggak seberapa besar gitu, cuman mungkin ibarat ya antara 200 sampai 500 ribu. Itu 200-500 ribu itu buat pelaku usaha hotel. Pegawainya. Nah, kalau kedepannya ya untuk menyelamatkan hotelnya itu sendiri dengan cara apa? Malah kita ada tanya saya atau Anda memberitahu? Enggak, maksudnya caranya untuk kembalikan pulih ya. PPKM ini kan insya Allah kan dilonggarkan mulai besok. Tanggal 26 ya. Makanya itu nanti setelah wisata melihat lagi hotel itu harus ngasih diskon besar-besaran, mau gak mau. Wisatanya juga misalnya satu paket ya, wisata A, nanti nginepnya di hotel ini. Nah, itu dikasih diskon besar-besaran. Wisata A dikasih hotel ini, dikasih diskon biar rame kembali pulih normal. Ya memang pertama-tama agak untung sedikit rugi sedikit kan diskon kan, nanti pasti kan banyak yang datang rame pasti perlahan-lahan untung lah gitu kan. Iya, kan hotel kan bekerjasama dengan wisata mau pasti. Nanti wisatanya dibuka, pasti hotel itu akan ikut naik juga. Diskonnya ya besar-besaran. Katanya Mas Hendra kan tadi hotel sama wisata kan satu paket. Tapi kalau misalnya salah satu bangkrut gimana? Salah satu bangkrut. Salah satu paket. Wisata itu nggak ada bangkrutnya sih menurutku. Nggak salah satu. Tapi wisata kan kayak hotel misalkan kayak bangkrut gitu kan bisa jadi. Tapi jangan sampai lah ya. Kan ini pemikiran jelek saja. Hotel itu punya persatuan hotel seluruh Indonesia. Oh, PH. Persatuan lah pokoknya. PHRI namanya, Persatuan Hotel. Itu beneran? Oh beneran itu. Punya persatuan. Jadi dia itu gimana caranya, misalnya hotel A ini punya teman-temannya, harus kita bantu dengan cara apa? Ngono, misalnya ngasih kayak semacam kompensasi. Bukan kompensasi, wong ini sama-sama teman kok kompensasi. Bantuan terus apa namanya? Bantuan itu Mas. Dan kerjasama, mungkin di merger hotel A sama B. Jadi ketika hotel satunya bangkrut, maka kalau bisa ya di merger saja. Jadi kan semakin ini naik kan efektivitasnya. Jadi itu ya. Itu aja ya. Oke, terima kasih Mas Hendra Kosasi atas waktunya dan kesempatannya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video Jules TV lainnya. Bye bye. Bye bye.